Halo Re, kembali lagi dengan saya. Dan pertanggal 2 Februari 2023 kemarin, Xiaomi akhirnya resmi menjual kedua barang baru mereka, yaitu Redmi Smart Band 2 dan Redmi Buds Essential. Dan harga resmi yang bisa kalian dapetin untuk dua barang ini, untuk Redmi Smart Band 2 ini ada di 399.000, sedangkan Redmi Buds Essential ini ada di harga 229.000. Yang kebetulan memang ya, untuk bulan Februari ini sampai tanggal 16, kalian bisa dapat harga promo untuk Redmi Smart Band 2 di 349 dan Redmi Buds Essential di 199. Ya, mumpung di sisa berapa hari sejak video ini diupload ya, mungkin kalian kalau dapat kan lumayan tuh. Tapi perbedaan harga yang kelihatannya nggak gede-gede banget ya, itu masih tetap worth it buat barang ini kok. Jadi saya udah nyobain kedua barang versi resmi ini kurang lebih selama seminggu ya. Jadi saya tuh beli langsung pas tanggal 2 di Xiaomi Store-nya. Dan harga diskon tadi itu juga berlaku buat Xiaomi Store official yang online atau offline. Jadi kalian bisa cek di tempat-tempat kalian aja. Dan saya bakal kasih tahu pengalaman saya semingguan pakai kedua barang ini kayak apa. Yang pertama saya bahas ini adalah Redmi Smart Band 2 ya, karena ini cukup menarik. Di dalam paket penjualannya yang kalian dapatkan adalah jamnya pasti, terus kabel charger yang udah magnet, dan buku manual. Yang buku manualnya BTW belum tak baca ya. Jadi ini bener-bener tak sharing dari pengalaman aku make tok ya. Jadi urusan teknisnya aku nggak terlalu paham. Dan pertama kali waktu kalian beli, kalau ini masih grace, belum pernah nyala sama sekali, baru keluar dari box, itu kalian harus colok chargernya buat nge-trigger biar jamnya itu nyala, karena kondisinya mati. Dan anehnya nggak ada pelindung di bagian layarnya ini. Ya sayang banget sih. Redmi Band sebelumnya itu ada pelindungnya semua kalau beli baru, tapi yang ini enggak. Lalu ukuran layarnya ini sedikit berbeda dari Redmi Band yang udah pernah ada sebelumnya ya. Jadi ini layarnya sedikit melebar ya, melebar ke samping dan punya ukuran 1,4 inci dengan tipe TFT ya, sama kayak sebelumnya kalau tipe layarnya ya. Oke, lalu bagian karet-karetnya ini juga menurut saya enak di tangan karena bentuknya yang cukup tipis, dan kenyamanan waktu saya pakai itu bener-bener ngasih pengalaman yang kerasa nggak kayak pakai jam tangan. Ditambah lagi bobotnya yang cuma 27 gram, itu enak banget. Jadi di tangan ini bener-bener feel-nya kerasa kayak nggak pakai jam tangan ya. Lalu ditambah adanya rating 5 ATM yang sebenarnya awalnya aku gak ngerti 5 ATM ini apa, tapi selama penggunaan sehari-hari ini emang tak pakai, seringnya juga pas cuci tangan nggak tak lepas, terus pokoknya yang kena ciprat-cipratan air sampai bahkan apa ya, kalau ditaruh begini terus kena air gitu, ini masih aman ya. Jadi akhirnya saya kepo ya 5 ATM ini apa, dan ternyata rating ini emang diberikan ke beberapa smart band yang emang punya ketahanan air yang cukup menyesuaikan dengan namanya. Jadi kalau 5 ATM ini dia bisa nyemplung sampai 50 meter. Jadi ini pun bisa kalian pakai buat renang sampai ke snorkeling sekalipun ya. Jadi snorkeling pakai smart band ya, keren ya rasanya. Lanjut di bagian pemakaian baterai ya. Jadi ini bener-bener saya nggak lihat spek baterainya kayak gimana karena saya pengen ngerasain dulu nih. Jadi dari awal saya beli ya di tanggal 2, berarti kurang lebih 6 atau 7 hari. 7 hari kalau nggak salah ya. Udah seminggu ya. Nah, seminggu itu saya pakai dari pertama waktu dihidupin itu ada baterai 70%. Nah, 70% ini sampai video ini direkam itu sekarang udah sisa 37% ya. Udah 7 harian ini berarti per hari ini, dan baterainya cuma ngurang sekitar 30%-an lah, dan itu ukuran yang cukup lumayan ya dipakai sehari-hari. Dan waktu saya lihat lagi emang di Xiaomi-nya ini ngeklaim kalau ini bisa tahan 14 hari dengan penggunaan yang tidak intens dan 6 hari aja buat penggunaan yang intens. Tapi di sini case-nya saya pakai itu dari jam 2 siang sampai jam 9 malam ya.
dan itu setiap hari. Siklusnya seperti itu dan baterainya berkurang sekitar 30% tadi selama 7 hari. Jadi kalau diperkirakan ya klaimnya Xiaomi nggak salah-salah banget lah ya. Oke, lanjut di bagian software-softwarenya mungkin sekarang ya. Fitur-fiturnya atau apapun yang didukungnya. Jadi pertama, kalau mau pakai ini itu kalian harus punya akun Xiaomi dulu. Ya, kalian harus punya akun Xiaomi dan install aplikasi yang namanya Mi Fitness di HP kalian karena dia cuma bisa dikoneksikan lewat aplikasi Mi Fitness ini. Jadi kalau kalian koneksinya pakai Bluetooth doang gitu langsung lewat Bluetooth direct, itu dia nggak ngerespon apa-apa, nggak dapat beberapa fitur yang bisa ditaruh dari smartphone ke smartband ya. Jadi kalian harus lewat aplikasi karena emang itu tok caranya ya. Jadi selama saya pakai buat connect HP terus-menerus ya, jadi full ini saya pakai connect di HP saya lewat aplikasi dan semuanya berfungsi dengan baik ya. Ya kayak fitur-fitur umum buat nunjukin notifikasi atau kontrol player musik atau pembaca detak jantung atau apa ya banyak lah pokoknya di sini ya. Tapi ini yang diandalkan itu fitur bagian olahraganya, bagian workouts. Ini benar-benar banyak banget pilihannya, mulai dari yang outdoor running, freestyle, walking, hiking, treadmill, jump rope, wah banyak lagi. Pokoknya kalian bisa ngelihat sendiri pilihannya tuh benar-benar dibikin se-universal mungkin biar kalau yang olahraga pakai smartband yang satu ini itu sesuai gitu ya. Ya kali kita kita lagi sepedaan terus kita taruh di posisi renang kan nggak mungkin ya, kebaca tapi kan tapi setidaknya fitur ini membantu dan ada fitur-fitur pengingat juga seperti kalau misalnya kalian pakai jam ini nih tapi kalian udah duduk lama banget kayak 5 jam atau 6 jam itu nanti dia akan membangunkan kalian suruh berdiri. Jadi kayak ngadeko kan iku gelem urip sehat apa ora kayak gitu. Bahkan sampai ada pengatur jam tidurnya sekalipun ya. Jadi untuk fungsi smart band yang pada umumnya ini sih udah cukup banget ya. Nggak bisa dibilang akurat banget datanya, tapi udah cukup memenuhi kebutuhan karena tipikal kayak saya ini emang nggak terlalu suka pakai jam tangan ya. Tapi untuk Redmi Smart Band 2 ini sepertinya berbeda. Saya cukup suka karena ya beberapa yang saya bilang tadi. Oke, lanjut aja biar nggak lama-lama kita ke barang yang kedua. Dan barang kedua ini adalah Redmi Buds Essential. Dan kayaknya saya sering lihat ya di internet nih waktu ngelihat produk ini. Bedanya sama Redmi Buds 3 LED apa ya? Ya saya nggak terlalu ngerti sih bedanya apa. Selain di kualitas suaranya mungkin atau beberapa detail kecil di bagian suara. Soalnya kalau dilihat spek kayaknya hampir mirip-mirip ya. Dan secara harga juga mirip banget. Tapi setelah saya nyobain Redmi Buds Essential ini, saya akan lebih memilih ini karena punya karakter yang kayaknya aman untuk semua orang dan bisa tak rekomendasiin nang kue-kue KB gitu. Pertama dari desain kotak baterainya ini yang kayaknya nggak beda jauh juga sama Buds 3 LED ya, tapi ini lebih sedikit kelihatan modern ya. Dia pakai item doff yang menurut saya ini cukup clean banget desainnya. Terus di bagian depannya juga kosong ya. Ada semacam kayak bolongan kalau kita buka biar gampang. Di bagian bawahnya ini ada tulisan detail-detail teknis kecilnya ya. Lalu di bagian belakang ini kosong juga. Cuma ada satu lubang port micro USB. Ya, ini pakai micro USB bukan Type C. Dan kalian nggak dapet charger, kepala charger dan kabel di paket penjualannya. Jadi kalian cuma dapat bonus eartipnya aja buat nyesuaiin ukuran telinga kalian ya. Nggak dapat charger, jadi kalian harus sedikit modal buat beli chargernya ya. Ya tapi charger micro mah murah ya. Bisa nyambung sama beberapa device kalian kalau yang masih ada micro, tapi sedikit penurunan ya di saat semuanya udah pakai Type C sih. Oke, lanjut di bagian dalamnya ada dua keping ya, keping earbuds-nya ini yang bentuknya malah menurut saya mirip sama Poco Buds Pro bukan Buds 3 Lite ya. Jadi dia menonjol ke atas ini kalau kalian lihat ya. Terus bagian magnet yang di dalamnya ini dan bagian eartips yang ya lumayan lah, nggak bagus-bagus banget tapi nggak jelek-jelek banget, setara sama harganya ya.
Lalu di bagian fittingnya ini termasuk nyaman ya di telinga karena saya bisa pakai ini di waktu yang 4,5 jam itu lumayan lama dan nggak terasa bener-bener keganggu banget kalau ada TWS di telinga kita. Cuma kalau kalian nontonnya komedi mungkin telinga kalian bakalan agak sakit karena capek karena ketawa itu ya. Jadi kalau ketawa itu kerasa banget, itu sakit. Dan di sini itu ya, buat kontrolnya ada tapi nggak secakep Buds Relate. Ini pakai semacam tombol fisik yang ada suara klik-kliknya. Jadi saya demokan di sini aja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Emang bagian touch control nggak bisa dibilang touch control ya. Ini lebih ke kontrol aja. Jadi kontrolnya itu sedikit keras, jadi kita kayak harus agak neken dikit buat mencetnya. Dan itu bikin saya capek lama-lama. Saya harus dorong telinga ke dalam ini cuma buat ngeplay atau pause atau sekedar next try gitu. Jadi ini sebuah penurunan yang lumayan kerasa sih ya, karena kita mungkin terbiasa hidup di era yang emang kalau TWS itu pakai touch control, bukan yang pakai tombol fisik gitu kan. Jadi sedikit kecewa sama bagian itu aja sih sebenarnya. Lalu di bagian baterainya yang ini udah saya pakai emang dari full ya. Jadi waktu awal saya beli saya cas di kondisi yang baterainya sampai penuh. Dan notifikasinya itu kalau ngecas dia lampu merah, kalau misalnya udah penuh lampunya mati sendiri. Jadi nggak ribet lah. Dan pemakaian untuk 1 kali pakai itu dari full sampai habis plak itu kira-kira 4,5 jam. Yang saya rasain tuh 4,5 jam, atau kadang kalau kalian idolnya lama misalnya nggak sering banget muter musiknya itu bisa 5 jaman lah. Karena saya makainya intens sering, jadi 4,5 jam itu langsung dia koit lalu harus dimasukkan ke dalam baterainya lagi. Dan tambahan informasi juga, kalau si Redmi Buds Essential ini bisa kalian pakai satu kepingnya aja. Jadi misalnya kalian nggak mau pakai dua-duanya, nah kalian bisa pakai salah satu dan dia tetap nyala. Jadi yang satu di dalam kotaknya itu tetap ke charger kayak biasa, dan satu bisa kita pakai di telinga, tapi baterainya jadi nggak seimbang ya. Ya, jadi untuk ukuran pengecasannya, kalau dalam kotaknya ini saya coba itu emang mentok di 3 kali. Di charger keempat itu chargernya nggak sampai penuh, jadi kayak cuma berapa persen doang lah. Ya, berarti untuk ukuran baterainya ini kira-kira mentok di 3 kali cas ya. Dan Xiaomi ngeklaim ini tuh bisa dapat total di 18 jam. Saya nggak terlalu ngitung juga ya. Ya anggap aja 4,5 jam tadi dikali 3, ya, itu yang saya rasain di Redmi Buds Essential ini. Dan bagian spek dikit, dia udah punya rating IPX4. Jadi buat kalian yang mau pakai ini buat olahraga atau apa ya, ya sambil jogging-jogging ini masih bisa karena udah tahan cipratan air dan keringat. Cuma aja mbok gawe renang, lek sing mau gak apa-apa. Lek iki mbok gawe renang ya jongor ya. Oke, jadi sekarang bagian terpenting dari sebuah TWS pastinya adalah bagian suaranya. Suaranya ini memang ya, mungkin saya sedikit cerita kalau saya kemarin tuh surfing ya buat orang-orang yang udah beli dan lihat komentar mereka, emang kebanyakan tuh pada mengeluh soal bagian bass. Dan waktu saya cobain dan udah ngerasain sendiri, make itu sebenarnya nggak kurang-kurang banget sih. Ini karakter suaranya itu lebih ke balance tapi sedikit enhance bagian treble sama bassnya. Jadi dikit, emang dikit banget. Bassnya itu tetap ada tapi nggak nampol banget. Cuma bukan bass yang kosong ya. Bassnya tuh masih punya karakter yang bulat, masih enak didengerin. Cuma emang mungkin buat beberapa orang itu kurang nendang ya, jadi rasanya masih ya ini tengah-tengah aja lah balance. Dan buat treble-nya ini lumayan ya, buat musik yang ngencring agak nusuk, itu nusuknya juga nggak terlalu bikin apa ya sakit telinga lah, masih masih ada jeda yang cukup enak lah, nggak terlalu apa ya, ya nggak terlalu nusuk pokoknya ya. Terus di high clarity ini juga kerasa biasa aja sih, nggak apa ya, ya selain high clarity yang biasa tadi, volume bawaan dari
Redmi Buds Essential ini juga kurang kenceng rasanya. Jadi saya biasa pakai ini di laptop sama HP, dan keduanya itu punya ya volume yang rasanya tuh kurang kenceng aja gitu. Dimentokin 100% tuh rasanya kayak masih 80% doang gitu. 70 sampai 80%, nggak bisa ngangkat lagi gitu. Jadi terkesan suaranya memang jadi kurang nendang, kurang imersif gitu kan. Dan buat kalian yang nggak tahu, ini tuh juga punya fitur low latency. Tapi ya, low latency di headset Bluetooth, apa yang bisa diharapkan ya. Jadi ya tetaplah ini nggak akan saya cobain juga, karena saya nggak mungkin ngegame di TWS yang punya low latency kayak gini pun ya. Karena kecuali game casual, sekali lagi ya, game casual it's okay, tapi kalau game kompetitif nggak, low latensinya beneran nggak bisa diharapin lebih-lebih lah. Untuk headset 200.000 ini emang headset yang cukup aja, sesuai sama harganya, nggak minta lebih, nggak minta kurang. Ya 200.000 yang kalian dapetin sih mungkin emang TWS macam ini sih. Oke Rek, jadi begitulah pengalaman saya memakai kedua device yang baru ini dari Xiaomi ya. Dan karena saya orangnya emang juga nggak terlalu suka pakai jam tangan, jadi saya nggak tahu sih ini value yang menyesuaikan dengan harga atau tidak. Ya, tapi menurut saya ini barang yang cukup bagus dan memberikan pengalaman baru buat saya yang bukan pengguna jam tangan aktif. Untuk Redmi Buds Essential ini juga apa ya, saya bisa lebih rekomenin ini daripada Buds Trilite, karena ini punya karakter suara yang apa ya, lebih cocok buat kebanyakan orang karena dia tipikalnya yang balance, dan terlebih lagi punya stereo yang cukup bagus loh. Jadi kalau kalian pakai ini buat nonton film itu kerasa lebih apa ya, stagingnya lebih luas. Jadi ini bener-bener lebih rekomendasi dari Buds Relay. Tapi mungkin kalau kalian pengen tahu Buds Relay itu kayak apa, saya udah pernah bahas juga, yang kalian bisa akses linknya di atas aja. Oke, sekian pembahasan saya soal Redmi Smart Band 2 dan Redmi Buds Essential. Ojo lali di like gak di like yo ora popo. Matur suwun. Ki jam tangan renang, ki TWS sing gak beda jauh sama Buds Trilite. Bingung kenapa Xiaomi ngeluarin ini.